Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam berjihad melawan paham mursyid wahdatul wujud yang bukanlah ajaran Islam dan bukanlah ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi adalah syariat baru dari ulama su yang bermuara kepada Al-Halat dan Ibnu Qarabi. Di bab kali ini saya akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya perbedaan ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah dengan ajaran yang mengaku-ngaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, alias yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Ada perbedaan yang sangat jelas. Contoh, di dalam surat 172 Al-Hijr 29, setelah disempurnakan jasadnya Adam, ditiupkan ruh dari Allah. Min ruhi itu artinya ruh dari Allah. Segala sesuatu yang dari Allah disebut dengan bergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang bergantung kepada Allah disebut dengan makhluk ciptaan Allah. Kita akan membedakan ajaran dari yang Nabi Muhammad bin Abdullah dengan yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah menjelaskan bahwa Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan ibumu di usia 120 hari. Itulah penjelasan Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi berdasarkan keterangan Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Mereka mengatakan bahwa yang meniupkan ruh itu adalah hembusan Tuhanmu. Berarti Tuhan kalian memiliki kerjaan meniupkan ruh, bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi berbeda jauh antara ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah dengan ajaran yang mengaku-ngaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Yang satu Tuhannya Maha Kuasa, yaitu Allah. Yang satu Tuhannya tajallinya Tuhan, memiliki pekerjaan meniupkan ruh. Jadi tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW cara mereka menerjemahkan Al-Quran. Berarti mereka bukan pengikut ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi pengikut ajaran yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Contoh lagi, kita berikan contoh di dalam surat Al-Baqarah 115. Allah itu penguasa barat dan timur. Dimanapun kamu melihat, disitulah wajahku. Cara menerjemahkan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya, yaitu dirimu dilarang untuk memikirkan apalagi melihat zatnya Allah, tapi pikirkanlah, lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk yang Ia ciptakan. Jadi untuk menerjemahkan Al-Quran ini, Al-Baqarah 115 ini, Allah itu penguasa barat dan timur. Dimanapun kamu melihat di alam semesta ini, di langit dan bumi, di barat dan di timur adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Sedangkan ajaran dari yang merasa-rasa Muhammad, yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad berbeda. Allah penguasa barat dan timur. Dimanapun kamu melihat, disitulah tajallinya Tuhan. Tuhannya mewujud menjadi makhluk. Sedangkan Allah itu berbeda dari makhluknya. Nah, disinilah letak perbedaan antara ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah dengan yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Nah, monggo, kalian pengikut ajaran siapa? Ayo, pengikut ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah apa pengikut ajaran yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad? Seperti ajaran Buya Ar-Razi Hasim, Saiful Karim, Ustadz Iswandi, itu adalah ajaran-ajaran yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, bukan ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah. Sekali lagi, ajaran dari Buya Ar-Razi Hasim, Saiful Karim, Ustadz Iswandi adalah ajaran dari yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, bukan ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah. Contoh, ajaran Buya Ar-Razi Hasim bahwa yang
menghembuskan ruh adalah Tuhanmu. Tuhannya Buya Ar-Razi Hasim adalah memiliki pekerjaan meniupkan ruh, bukan Allah yang Maha Kuasa. Tuhannya berbeda. Tuhan yang disembah oleh yang merasa-rasa Muhammad dari cuilan Nur Muhammad berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Tuhannya berbeda. Kalau Tuhannya saja berbeda, berarti cara penyembahannya pun berbeda. Berarti agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kepada para mursyid Wahdatul Wujud dan para pengikut yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, silahkan kalian membuka agamamu sendiri. Jangan nebeng agama Islam. Malu dong. Tuhannya berbeda, cara beribadahnya berbeda, Nabi dan Rasulnya berbeda, kitabnya pun berbeda, kiblatnya pun berbeda. Semua syariat Islam kalian ingkari dengan alasan hakikat dan ma'rifat. Ayat-ayat suci di Al-Quran kalian ingkari dengan alasan hakikat dan ma'rifat. Semua ajaran dari yang mengaku-ngaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad adalah ajaran pengingkaran terhadap syariat Islam, rukun iman, dan juga Al-Quran dan hadis. Mereka mengingkari semuanya dengan alasan hakikat dan ma'rifat. Jadi terserah kalian. Mau ngikutin ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah ya monggo. Mau mengikutin ajaran yang mengaku-ngaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad ya monggo. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalamnya. Sekali lagi, di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalamnya. Kami hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau diberikan peringatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, menyembah Allah, sekalipun tidak melihatnya, ia mendapat pahala dan ampunan yang besar dari Allah dan mengerjakan sholat. Dirinya yang mengerjakan sholat. Ini terdapat di dalam surah Yasin 11, Al-Baqarah Yasin 11, Fatir 18, Al-Mul ayat 12. Berdasarkan 3 ayat ini, semua paham mursyid Wahdatul Wujud yang mau melihat Tuhan bertajalli menjadi makhluk ciptaan dibantah Allah melalui Yasin 11, Fatir 18, Al-Mul ayat 12. Kembalilah kepada warisan Nabi Muhammad SAW agar kalian selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan Al-Quran tersebut adalah hadis Nabi Muhammad bin Abdullah. Seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru dari yang mengaku-ngaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Itulah seburuk-buruknya petunjuk.